Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini tetap bisa menjadi inspirasi, menjadi motivasi, dan bisa memberi solusi kalau ada persoalan-persoalan. Mudah-mudahan. Saya sudah bersama seorang wartawan, namanya Mas Aris Mulyawan. Ya, tetapi beliau juga kreatif, sekarang sedang berbisnis. Ya. Kelihatannya sederhana, yaitu ceriping ketela pohon, tapi kelihatannya dipersiapkan dengan baik dan dikemas juga cukup menarik. Nah, karena itu saya ingin berbincang-bincang dengan Mas Aris Mulyawan yang sudah menjadi wartawan sejak tahun 2002 di Harian Suara Merdeka. Jadi sudah 18 tahun, dan Mas Aris Mulyawan sendiri adalah lulusan IAIN Salatiga. Apa kabar Mas Aris Mulyawan? Alhamdulillah, pangestunipun Pak, baik. Iya, itu yang nempel-nempel siapa itu? Putra keberapa itu? Ini anak kedua saya Pak, 5 tahun. Berapa putra? 2 Pak. Oh, 2 ya. Baik. Gimana ceritanya? Apa sejak dulu sudah senang bisnis atau baru tertarik setelah akhir-akhir ini, atau karena ada COVID ini kemudian justru kreatif untuk mengembangkan bisnis ceriping ketela ini? Silakan Pak Aris. Awalnya 3 tahun yang lalu sebenarnya kita ingin potensi apa tuh di daerah sini yang bisa kita kembangkan. Kemudian kita coba buat olahan ketela tapi yang jadul gitu Pak. Akhirnya kita coba buat salah satu balung kuo. Cuma pada saat itu kita belum serius Pak, istilahnya cuman ya buat waktu gitu kan. Kalau ada teman yang pengen, kita jual. Lama-lama pada saat pandemi ini ternyata kondisi kita kan ya seperti ini kan, itu kan terdampak pandemi ini. Nah, itulah kemudian kita mencoba membangkitkan usaha ini gitu. Alhamdulillahnya sekarang ini sudah ada sekitar 8 reseller kami, Pak. Jadi sebentar, sebelum diteruskan, Mas Aris ini tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Perum Delta Asri 3, Pak, Cangkiran Mijen, Pak. Nah, jadi Cangkiran, supaya konteks lokasinya ketahuan. Jadi di situ memang banyak tanaman itu, ketela itu? Ya, di sekitar-sekitar itu kan ada warga yang menanam ketela gitu, Pak. Dan pas ngobrol-ngobrol gitu, kita nempel sedikit-sedikit gitu, kita olah. Ternyata banyak ada yang tertarik. Nah, itulah mulai kita kembangkan. Iya, sudah berapa lama? Kalau seriusnya sekali ya pada saat COVID ini, Pak. Saat COVID ini ya. Nah, sebelum kita teruskan, Pak Aris ini kan seorang wartawan. Terus pekerjaannya gimana? Ya lancar Pak. Karena lancar, kan ya? Kita kan redaktur itu kan kerjanya malam Pak. Oh, iya. Ketela, kita olah, sore nanti sama istri kan kita satu keluarga. Kemudian nanti kalau mau berangkat kerja itu ya kita cangking, kita titipkan ke angkringan-angkringan misalnya. Oh gitu, ya. Jadi masaknya pagi hari kalau gitu? Ya siang Pak, pagi kita baru berburu ketela di kebun Pak. Iya, oh gitu. Jadi harga masih murah ya karena langsung beli ada yang punya ya? Ya kalau gitu ya agak murah Pak. Tapi kadang karena kebutuhan ya kita kadang beli sama bakul juga akhirnya Pak. Karena banyak pesanan, ini akhir-akhirnya kita terpaksa ke bakul Pak. Awalnya ke petani. Pak petani tiap hari bedol telo itu Pak. Jadi kita ya harus ke bakul akhirnya Pak. Iya, karena berarti kebutuhan sudah makin banyak gitu ya. Jadi ya itu diolah seperti apa? Kok
Pak Aris menamakan kalau nggak salah mereknya balung kuok itu. Ye. Kalau di istilah di daerah asal saya namanya manggleng, Pak. Kalau di daerah Bojo sekitarnya namanya balung kuok, Pak. Oh, Pak Aris aslinya mana? Saya Jogja, Pak. Oh, Jogja. Jadi balung kuok itu tidak diiris itu ya, tidak memotong melintang-melintang itu enggak ya? Panjang-panjang. Panjang, Pak. Ya, Prosesnya ketela kita godok dulu, ya, kemudian kita rajang pakai tangan itu, Pak, manual. ya, ya, Dan baru kita goreng, Pak. ya. Itu dikasih bumbu. Bumbunya garam kalau yang gurih, kalau yang pedes ya brambang bawang sama lombok gitu, Pak. Oh, tidak pakai merica ya? Mboten. Betul pakai merica. Lombok asli. Oh, iya, iya. Nah, sekarang sampai volumenya itu kalau sehari sampai berapa kilo ketela yang bisa diolah? Sekitar 20 kilo, Pak. 20 Antara kilo. ya 15 sampai 20 kilo. Kemampuan maksimal 20 kilo, Pak. Iya. Jadi itu masih apa ya? Tanpa mesin, jadi tenaga orang semua ya. Tenaga orang semua, Pak. Ya itu yang ngerjain sendiri atau juga ada yang membantu? Saya sama istri, Pak. Oh, berdua aja. Kadang dibantu mertua kalau pas pesanan banyak sekali lah kita dibantu. Oh, iya, 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 iya. Kok kelihatannya ada tambahan-tambahan pesanan itu gimana? Misalnya pesanan ada orang punya kerja gitu atau mungkin ada apa kok tambahan-tambahan itu? Jadi kan ini kan resellernya tambah-tambah terus ini, Pak, yang gitulah. Pada saat posisi mereka order semua lah, ini kita butuh tambahan ekstra tenaga, Pak. Iya, 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 iya. Ya. Itu pemasarannya sampai mana aja, Mas Aris? Kalau saya pribadi cuma di 2 toko, Pak, di Sodong sama yang satu di daerah Beringin Ngalian. Itu yang di toko. Tapi kalau teman-teman reseller itu kan kebanyakan ada yang di daerah belakang Pasar Kembang itu satu, kemudian yang di Telogosari, apa? Elizabeth ke bawah itu satu, kemudian yang di Bangetayu itu ada, di Meringin ada, di Mijen ada, Boja juga ada, Pak. Ada beberapa. Jadi kalau sehari gitu sampai kalau diuangkan gitu omsetnya sampai berapa? Kalau sehari kecil, Pak. Kalau kami masih sekitar berapa ya? 150-an ribu lah. 150 ribu ya. Jadi, tapi kalau itu 1 bulan ya 4.500-an ya kira-kira. Itu untungnya bisa 50% nggak? Mboten saged, Pak. Kan murah, Pak. Satu bungkus untuk reseller itu kan hanya 5.000, kalau eceran 7.000, Pak. 5.000 ya? Ya. Untuk reseller, Pak. Berapa? Reseller berapa? 5.000, Pak. Per bungkus. 5.000 ya? Per bungkus. Jadi jualnya reseller berapa? Ya 7.000-an, Pak, sekitar. Iya, iya. Itu kalau harga ketelanya agak nggak stabil, repot juga ya kalau berubah-ubah gitu. Lah, dulu kami belanja ketela itu masih sekitar 2,5, sekarang sudah 4.000, Pak. Tapi kami nggak bisa menaikkan itu, mau menaikkan harga nggak? Ya. Padahal kalau ketela itu kelihatannya kalau ditahan nggak bisa ya, harus langsung ya, harus langsung diolah ya. Langsung olah, Pak. Jadi itu digoreng pakai apa? Minyaknya minyak apa itu? Minyak goreng kemasan. Minyak goreng kemasan, Pak. Oh, gitu. Nah, kalau pasar butuh tambah terus gimana rencana Mas Aris? Ya kita tambah tenaga, Pak. Tambah tenaga ya. Tambah tenaga dan mungkin tambah alat juga, nanti kita siapkan alat lagi, Pak. Ya. Misalnya alat apa yang dibutuhkan?
Ya biasanya kita ya kompor sama kompor yang jos itu kan yang agak nganu sama wajan gitu. Oh gitu, Oke. Nah, ini kalau sama-sama majunya, misalnya bisnis ini maju gitu, terus pilih mana? Tetap di bisnis ini apa di wartawan? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Karena panggilan jiwa, Pak, itu, Pak. Iya, iya betul. Iya, iya, iya. Dan mungkin juga bisa bisa saling sinergi ya. Karena jadi wartawan kenalannya banyak, bisa sambil nawarkan itu kan. Ya. Sih, Pak. Ya, kalau kapan-kapan lewat bawa contohnya ke saya, nanti saya apa namanya? Saya pamerkan seperti kayak begini ini kan saya memamerkan kayak begini-begini. Ini ada kopi dari Sepakung, teman-teman Sepakung Banyu Biru sana. Ini saya pajang di tempat saya kayak begini. Ini saya juga pernah ketemu, dia malah sudah nggak di Suara Merdeka. Itu Pak Muhammad Ali, pernah ya. Pak Muhammad Ali itu menjual kacang goreng, kacang kulit, ya. Itu masih ya sampai sekarang? Kardusnya masih, Pak. Ya, ya. Jadi ada kecenderungan semacam itu. Teman-teman wartawan ini punya juga apa ya job tambahan lah, sampingan gitu untuk kegiatan itu ya. Ini memang kalau media ya, terutama media cetak memang berat sekali katanya situasinya. Ya. Maka saya sendiri kan sebenarnya kembali ke media, tapi ya terpaksa memilih media seperti ini yang bisa wawancara dari rumah gitu ya. Jadi tidak terlalu tidak terlalu berat gitu ya. Ya memang ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman tetap kreatif. Siap. Medianya tetap jalan, tapi bisnisnya juga makin maju, ya. Mudah-mudahan. Lalu apa kira-kira yang mau dikembangkan lagi oleh Mas Aris di bisnisnya ini? Ya setidaknya dengan kita usaha kayak gini ternyata jadi penolong di saat kondisi kayak gini, Pak. Ya, yang memenuhi istilahnya yang membantu dapur kebul ya diantaranya usaha kayak gini. Dan ketika teman-teman itu punya kerja sampingan ya idealismenya bisa terjaga lah Pak kalau kayak gitu. Oh iya, iya. Karena kita sudah terpenuhi kan kebutuhan kita. Iya. Iya Mas Haris. Nah saya mau tanya ini bagaimana cara promosi? Saya lihat kan Mas Haris memposting di Facebook ya. Apa selain itu ada lagi nggak cara memamerkan produknya itu? Sementara baru itu Pak. Baru itu ya. Dan ada teman yang menulis sendiri ya, karena teman sendiri ditulis sendiri di blognya gitu. Oh gitu ya. Nah, artinya itu memang benar-benar membantu promosi yang melalui medsos-medsos itu, atau melalui langsung Mas Aris komunikasi langsung dengan reseller-reseller itu? Sepengalaman saya itu media sosial itu membantu tapi tidak terlalu besar Pak kalau saya. Oh gitu ya. Jadi kalau saya yang saya alami itu lebih banyak ke ya silaturahmi, kemudian itu yang lebih mudah dalam dan kedok tularnya itu lebih cepat Pak, karena misalkan ada temen kita main, kita kasih ngicipin gini, ternyata tertarik dan temennya itulah ini kayak gitu Pak. Lebih ke, kalau saya lebih ke konvensional, karena saya nyoba misalkan saya posting di Shopee itu ya nggak ada yang nyentuh sama sekali. Oh gitu. Ternyata tetap konvensional saya Pak masih. Ya. Terus di bidang ini misalnya yang membuat balung kuwuk itu banyak nggak di tempat-tempat yang lain? Ada Pak, tapi nggak begitu banyak Pak. Ya. Lalu bedanya dengan ceriping di mana? Kalau ceriping yang biasa itu kan langsung goreng ya Pak ya? Iya. Kalau godok dulu Pak. Iya. Oh kalau ini direbus dulu. Direbus. Crispy lebih. Iya. Direbus dulu sampai mateng atau setengah mateng? Ya mateng Pak. Oh, sampai mateng ya?
Jadi kalau untuk orang tua lebih cocok gitu ya, empuk gitu ya. Insya Allah. Lalu untuk menjaga ini kan yang paling susah gini, ini pengalaman pribadi saya gitu ya. Ketela itu kan rasanya seringkali beda-beda. Nah, itu tuh gimana cara memilih supaya rasanya tetap, Pak? Lah ini yang memang agak susah itu kita berburu ketelanya itu, Pak. Karena kadang dapatnya yang ganjong yang tidak kita pakai gitu. Jadi memang agak susahnya kalau dibakul itu kan susahnya itu, Pak. Ini kita coba sendiri ketela, Pak, di tempat mertua itu. Ya semoga ini hasilnya bagus, tapi nunggu 7 bulan lagi, Pak. 7 bulan lagi. Berapa luas yang tanami ketela? Di halaman rumah itu berapa ya? Saya agak lupa itu, Pak. Oh, jadi itu harus nunggu usianya 7 bulan gitu ya? Ya, nunggu 7 bulan dulu. Tapi tidak perlu beli sampai keluar kota kan? Betul. Misalnya, betul ya? Jadi cukup sekitar itu cukup ya? Baik Mas Haris, terima kasih ya. Nanti tadi pesan saya kalau kapan-kapan mampir ya. Mudah-mudahan sukses mempertahankan idealisme wartawan, tetapi tetap bisa mempertahankan kebutuhan sehari-hari keluarga dengan cara berbisnis balung kuo ya. Jadi istilahnya balung kuo adalah ketela pohon atau singkong yang direbus lebih dulu sampai matang, baru kemudian digoreng gitu ya. Ya, baik, mungkin ada yang disampaikan? Matur nuwun ya, terima kasih kepada pelanggan semua yang telah menjadi pelanggan setia Omah Ceriping. Semoga ini jadi berkahi kita semua, bikin kita sehat di masa pandemi ini dan tetap jaga kesehatan. Ya. Baik, terima kasih. Sukses ya. Amin. Mempertahankan idealisme tapi juga tetap mempertanggungjawabkan keluarga. Siap. Sekali lagi terima kasih. Sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.